Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Public Relation kelas B kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Media Massa dan Public Relation. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 9. 1. Teguh Iman Pujiantoro, NIM 4218048. 2. M. Fakihul Huda, NIM 4218088. 3. Agita Nur Maulina, NIM 4218102. 4. Hadi Santoso, NIM 4218114. Media komunikasi yang dapat digunakan oleh organisasi public relation. 1. Media berita atau news media seperti surat kabar, majalah. 2. Media siaran, broadcast media seperti radio dan televisi. 3. Media komunikasi tatap muka. Untuk memperoleh hasil optimal dari kegiatan public relation, diperlukan program yang memungkinkan terjadinya komunikasi tatap muka dengan masyarakat lingkungannya. Program komunikasi tatap muka dapat diadakan dengan memanfaatkan alat bantu, seperti 1. Pameran, 2. Ceramah, 3. Pertemuan-pertemuan, 4. Penyelenggaraan pertunjukan seni. Hubungan kerja yang baik dengan para redaktur, reporter, penulis tajuk rencana, juru kamera, kolumnis, dan para penyiar, serta pemahaman tentang kebutuhan redaksional mereka sangat diperlukan demi terlaksananya publisitas yang baik. Hubungan dengan media atau media relation yang semula merupakan hubungan kerja yang sederhana antara petugas plural dengan beberapa rekan redaktur dengan menjadi semakin kompleks karena meningkatnya jumlah media, karena media itu juga semakin terspesialisasi karena persaingan antar media semakin meningkat, dan karena publisitas telah berperan lebih penting dalam public relation. Ciri-ciri media massa. Pertama, dalam distribusi penyampaian pesan ditandai oleh kecepatan yang tinggi dan timely. 2. Kehadirannya ke tengah-tengah masyarakat atau keluarga secara kontinu dan personal. 3. Dalam penyampaian pesan dan informasi yang disajikan, di samping akurasi juga aktualisnya yang tinggi. Aktualitas yang dimaksud adalah bahwa setiap media massa selalu menyajikan informasi yang mutakhir dan betul-betul memiliki interest bagi audiensnya. Kemudian fungsi media massa. A. Media massa dapat memperoleh cakrawala pemikiran. Melalui media massa, seseorang dapat mengetahui kejadian yang dialami di negara lain di dunia ini. Media massa mampu mempercepat jarak yang jauh dan memperjelas hal yang baru, menjembatani dari peralihan masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern. B. Media massa memusatkan perhatian. Dalam masyarakat yang modern, gambaran kita tentang lingkungan yang jauh diperoleh dari media massa. Masyarakat tradisional yang bergerak ke arah modernisasi juga melalui menggunakan pengetahuan pada media massa. Di sini terlihat kekuatan media massa, karena media massa mampu memusatkan perhatian khalayak dengan kesan-kesan yang ditulisnya, untuk kemudian menjadi pusat perhatian dan kepentingan khalayak. C. Media massa mampu menumbuhkan aspirasi. Dengan penguasaan aspirasi, suatu masyarakat dapat mengubah kehidupan mereka dengan cara meniru
apa yang disampaikan oleh media massa tersebut. D. Media massa mampu menciptakan suasana membangun. Melalui media massa dapat disebarluaskan informasi kepada masyarakat negara berkembang. Hubungan public relation dengan media massa mempunyai 5 sasaran, yaitu 1. Untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta langkah lembaga atau organisasi yang dianggap baik diketahui oleh publik. Kedua, untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan persen, liputan, laporan, ulasan, tajuk atau objektif, wajar dan seimbang atau balance, mengenai hal-hal yang menguntungkan lembaga atau organisasi. Ketiga, untuk memperoleh umpan balik mengenai upaya dan kegiatan lembaga atau organisasi itu. Keempat, melengkapi data atau informasi bagi pimpinan lembaga atau organisasi untuk keperluan pembuatan penilaian secara tepat mengenai situasi atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan lembaga atau perusahaan. Kelima, mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan saling menghormati. Public relation adalah kegiatan komunikasi. Kegiatan public relation pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi, tetapi berbeda dengan jenis kegiatan komunikasi lainnya. Kegiatan komunikasi dalam public relation mempunyai ciri-ciri tertentu, disebabkan karena fungsi, sifat organisasi dari lembaga di mana public relation itu berada dan berlangsung, sifat-sifat manusia yang terlibat, terutama publik yang menjadi sasaran, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dan sebagainya yang bersifat khas. Selanjutnya, pengertian public relation merupakan bagian integral dan suatu kelembagaan dan bukan suatu fungsi atau bagian yang berdiri sendiri. Public relation adalah penyelenggara komunikasi timbal balik antara suatu lembaga dengan publik yang mempengaruhi sukses tidaknya lembaga tersebut. Dari pihak suatu lembaga, komunikasi seperti ini ditujukan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan kebijakan dan tindakan lembaga tersebut. Publik dalam public relation. Pengertian publik dalam public relation tidak sama dengan pengertian publik dalam ilmu psikolog sosial dan sosiologi, yaitu orang-orang yang sama-sama menaruh perhatian terhadap suatu masalah atau kepentingan tanpa harus ada kedekatan tempat di mana mereka berada. Publik secara sederhana adalah a large group. Dalam publik itu, mungkin sekali terdapat segolongan orang dan anggota kelompok yang pendapatnya berpengaruh atau dominan. Jenis media yang digunakan. Pertama, media pers. 2. Audiovisual. 3. Radio. 4. Televisi. 5. Pameran. 6. Bahan cetakan. 7. Penerbitan buku khusus. Isi buku ini bisa bermacam-macam, misalnya saja mengenai seluk-beluk organisasi. 8. Surat langsung. 9. Pesan-pesan lisan. 10. Pemberian sponsor. 11. Jurnal organisasi. 12. Ciri khas dan identitas perusahaan. Bentuknya bisa bermacam-macam, tergantung pada bentuk dan karakter organisasinya. Ciri khas organisasi atau identitas perusahaan ini sengaja diciptakan untuk mengingatkan khalayak atas keberadaan dari organisasi yang bersangkutan. 13. Bentuk-bentuk media humas lainnya. Misalnya, banyak perusahaan sengaja menyisipkan pesan-pesan sosial pada kemasan produknya, agar khalayak mengetahui bahwa mereka bukanlah binatang ekonomi yang semata-mata mengejar keuntungan. Kendala dengan media. Mereknya netizen bisa dikatakan bahwa adanya sebuah tuntunan kebutuhan yang sebelumnya tidak tercapai. Kebutuhan ini tidak lain adalah kebebasan mengekspresikan pendapat berupa opini kepada media massa. Tetapi,
karena kendala tertentu, jumlah pengirim dan tulisan yang dimuat tidak seimbang dengan jumlah pengirim tulisan sehingga tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama karena media massa sebagai institusi bisnis yang harus memiliki aspek-aspek nilai jual sebuah tulisan selain dengan aspek tulisan kualitas. Tuntunan macam ini yang kemudian memacu pertumbuhan media morfosis yang hadir di tengah khalayak luas. Media morfosis ini diharapkan mampu menjawab pemenuhan kebutuhan khalayak untuk menginformasikan fakta atau opininya dan mendapatkan layanan yang mudah dan tidak berlaku menyimpang. Hubungan public relation dengan media massa. Praktisi public relation dengan membangun hubungan dengan media massa memerlukan strategi. Adapun strategi yang digunakan oleh praktisi public relation adalah dua buah strategi yang digambarkan dalam bentuk model. Yang pertama, model hubungan antara public relation dengan institusi media model. Dan hubungan antara public relation dengan institusi media model ini adalah model hubungan yang bersifat bisnis. Hubungan dibangun dalam kondisi formal dan saling menguntungkan. Model hubungan ini disebut dengan model imbalance kommentalisme relationship. Model imbalance commentalism relationship ini diambil dari kata kommentalisme, yang artinya adalah kondisi yang menguntungkan antara dua makhluk hidup yang tidak hidup bersama, tetapi saling merugikan antara satu dengan yang lain. Kata imbalance sendiri menunjukkan bahwa efek yang diberikan di antara keduanya tidak seimbang. 2. Model hubungan antara seorang public relation dengan pekerja media. Hubungan model antara seorang public relation dengan pekerja model adalah hubungan yang mengarah pada model two-way symmetrical. Meskipun dalam hubungan ini, public relation masih banyak berfungsi sebagai pemberi informasi atau publik informasi, ini terlihat dari model hubungan yang informal, hubungan sebagai sahabat, hubungan simbiosis mutualisme, dan saling mempercayai. Untuk menciptakan hubungan seperti ini, seorang praktisi public relation diharapkan dapat memberi informasi yang dibutuhkan pekerja media, termasuk wartawan, dalam mencapai kepentingan bersama. Opini publik. Opini publik dapat diartikan kelompok yang tidak terorganisasi serta menyebar di berbagai tempat dengan disatukan oleh suatu isu yang saling mengadakan kontak suatu massa lain dan biasanya melalui media massa. Proses terbentuknya opini publik. Timbulnya beberapa opini publik melalui dua sebab, yaitu yang pertama, opini publik yang direncanakan. Di dalam sebuah opini yang tidak direncanakan, kemunculannya dikeluarkan karena memang tidak mempunyai tujuan atau target tertentu. Yang kedua, opini publik direncanakan. Ia muncul karena untuk mempengaruhi opini publik yang sudah berkembang di masyarakat atau sengaja untuk mengcounter opini publik yang sudah diyakini oleh masyarakat. Hubungan opini publik dengan propaganda. Hubungan opini publik dan propaganda sangatlah erat sekali dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Lowell 1927 pernah menyatakan bahwa propaganda semata-mata adalah kontrol opini. Sedangkan Severin dan Tancred 1979 ini artinya suatu opini dilakukan untuk mempengaruhi atau mengontrol opini pihak yang menjadikan sasaran propaganda. Opini publik bisa dikatakan bahwa peraturan perubahan sikap dan perilaku propagandis, dengan kata lain, menjadi alat yang baik dalam mewujudkan propaganda. Propaganda bertujuan untuk mempengaruhi publik. Perkembangan selanjutnya yaitu opini publik yang sudah terbentuk untuk mendukung tujuan propaganda itu sendiri. Media massa memiliki efek berupa efek kognitif, afektif, dan konatif. Yang pertama yaitu efek kognitif. Efek kognitif adalah akibat yang ditimbulkan pada diri penerima pesan yang sifatnya informasi bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat
dan mengembangkan keterampilan kognitif. Melalui media massa, kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang belum pernah kita kunjungi secara langsung. Yang kedua yaitu efek afektif. Efek ini kadarnya lebih tinggi dari efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu kepada khalayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu. Selain mengetahui informasi yang diterimanya, khalayak diharapkan dapat merasakannya. Tetapi lebih dari itu, khalayak diharapkan dapat turutan merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu efek konatif atau behavioral. Efek ini berkaitan pada tindakan yang dilakukan sehari-hari oleh seorang yang telah menerima informasi dari media massa atau perubahan dalam cara berperilaku atau melakukan sesuatu dengan cara yang diharapkan komunikator di mana ada tindakan atau perilaku nyata. Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang terinspirasi untuk membuka usaha kerajinan tangan di sebuah rumah atau setelah melihat acara workshop crafting melalui media. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.